Halo, nama saya Michael dari kelas Katolik EB, Universitas Katolik Parahyangan. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan topik mengenai realitas perkawinan, khususnya dengan tema perceraian pasangan muda terdampak COVID. Jadi maksud terdampak COVID ya mungkin ada yang kena COVID, tapi ya lebih karena situasi COVID secara keseluruhan. Jadi pertama-tama kita tahu kemarin saat-saat COVID, kita kan harus di rumah terus ya. Selama kita di rumah terus itu, banyak saya dengar cerita dari sana sini bahwa sifat asli dari pasangan itu tuh kelihatan pas zaman-zaman COVID itu, terutama karena saat COVID kita 24 jam dipaksa untuk bersama terus. Sifat-sifat pemalas, penyuruh, emosian, ya dan sebagainya. Misalnya karena COVID nggak bisa ngapa-ngapain, down terus, jadi nyuruh pasangannya buat ambilin ini ambilin itu, yang padahal dalam kehidupan perkawinan kan ya saling membantu gitu, saling memahami. Tapi ada yang kecenderungannya malah jadi ya pemalas, penyuruh. Ada juga yang emosian karena dipicu karena mungkin rasa bosan juga di rumah terus, jadi nggak ada pelampiasan lain kecuali kepada pasangannya sendiri. Dan menyangkut rasa bosan ini, ya banyak juga karena terlalu banyak exposure yang seharusnya memang begitu ya untuk sebagai pasangan suami istri. Tapi saya dengar cerita ada yang karena terlalu lama bareng, terlalu lama bersama, jadi mereka bosan sama satu sama lain. Jadi ya mereka memutuskan untuk menyudahi perkawinan itu karena mereka merasa mungkin muak, mungkin capek, ya berbagai alasan lainnya. Dan selain itu juga kita tahu zaman-zaman COVID, kondisi perekonomian sebagian besar orang mengalami penurunan. Jadi apalagi untuk pasangan muda, banyak yang masih istilahnya bisnisnya masih baru, pekerjaannya masih baru, bisnisnya turun, misalnya di PHK. Itu kan bikin kesulitan yang sangat besar, terutama untuk kehidupan rumah tangga, di mana ya sang suami maupun istri kan harus sama-sama memberikan penghidupan. Ya mungkin ada yang hanya suami aja, tapi maksud saya di sini kemampuan daya beli rumah tangga tersebut yang masih baru sangat terguncang. Jadi harus berhemat segala macam. Mau beli ini beli itu harus dihemat. Harus mikir, harus nahan-nahan dulu. Ya mungkin bagi sebagian orang nggak bisa. Mungkin ada orang yang mikir, misalnya sebagai istri ya, lebih enak tinggal sama orang tua aja, semuanya tercukupi. Maksudnya walaupun COVID juga masih banyak uang yang tersisa, masih bisa buat beli ini itu. Atau mungkin kalau bagi cowok, bagi suami, mungkin merasa masih serumah orang tua kan semuanya masih bisa dapat aliran dana gitu. Beda kalau udah rumah sendiri itu kan udah mandiri, udah nggak enak lah kalau mau minta-minta sama orang tua gitu. Jadi ya balik lagi ke orang tua itu kan menjurus ke arah saya lebih enak nggak tinggal sama kamu, ke pasangannya, lebih enakan tinggal sama orang tua aja. Itu kan memecah rumah tangga ya. Dan ada satu cerita juga, saya tahu, saya kenal sama orangnya. Jadi ya karena COVID ini mereka yang memutuskan untuk bercerai, padahal mereka masih umur 20-an. Masalahnya mungkin karena bosan sih kelihatannya, terutama ini udah agak akhir-akhir COVID ya. Jadi mereka sering di luar rumah, mereka nggak peduli sama satu sama lain. Ya karena itu mereka burn out selama COVID harus 24 jam bersama terus. Sebagai refleksi, bagi pasangan yang telah memutuskan untuk menikah secara Katolik dan mereka berdua Katolik, apa yang sudah disatukan oleh Tuhan secara kodratnya, secara hukum ilahi yang langsung diberikan oleh Allah sendiri adalah ya apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi jangan sampai bercerai, bagaimanapun juga harus diperjuangkan perkawinan itu, mau apapun pencobaan yang dihadapi. Karena saya yakin rencana Allah untuk menyatukan pasangan, untuk hidup sebagai pasangan suami istri, itu pasti dibaliknya ada rencana yang indah yang belum kita ketahui ke depannya. Ya kita nggak mampu untuk mengetahui itu, tapi saya yakin pada saatnya akan tiba, kita baru tahu, oh ini rencana Tuhan. Dan ketika rencana itu kita sudah ketahui,
barulah kita sadar kalau Tuhan telah menyiapkan segala sesuatunya bagi kita indah, terutama juga untuk pasangan suami istri, terutama yang masih muda. Jadi pesan saya bagi pasangan suami istri yang masih muda, jangan impulsif, jangan memutuskan untuk bercerai. Perkuat ikatan perkawinan kalian karena sangat disayangkan kalau cerai. Tidak ada perceraian yang ujungnya baik sih. Justru malah kalau kalian merasa tidak nyaman tapi kalian tetap mencoba untuk bersatu, justru itu akan berbuah pada suatu kekuatan baru, suatu ikatan kepercayaan, toleransi yang lebih besar lagi. Dan itu akan memperkuat ikatan perkawinan kalian ya sampai tua, sampai maut memisahkan. Gitu kira-kira. Sekian dari saya, terima kasih.